Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di sini Zack. Kamu sendirian atau setidaknya kamu berpikir begitu? Di dunia ini ada sesuatu yang tak terlihat, sesuatu yang mengintai dan menunggumu lengah. Selamat datang di channel gue Bang Z, tempat di mana mimpi buruk menjadi kenyataan. Nah, jika kamu berani nih, tekan subscribe sekarang. Tapi hati-hati, setelah ini mereka mungkin akan memperhatikanmu juga. Oke, hari ini kita akan menceritakan tentang sebuah kejadian di satu kota ya. Yang mana di kota ini terdapat seorang fotografer perempuan yang bernama Rina. Nggak perlu nunggu lama, kita akan mulai ceritanya sekarang. Rina adalah seorang fotografer yang baru saja pindah ke apartemen tua di pinggiran kota. Apartemen itu murah, tapi ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Cahaya di koridor yang selalu berkelip-kelip dan suara langkah kaki samar terjadi di malam hari. Nah, pada suatu malam setelah sesi pemotretan nih, si Rina sedang memilah hasil jepretan di laptopnya. Tiba-tiba ia melihat sesuatu yang aneh di salah satu foto yang diambil di studionya. Di belakang model itu samar-samar tampak sosok perempuan berpakaian putih dengan wajah yang kabur gitu, yang kurang jelas gitu kan. Nah, awalnya nih si Rina ini mengira itu hanya efek cahaya. Namun saat dia memperbesar gambar, mulai tuh rasa dingin menjalar di tubuhnya. Sosok itu tampak lebih jelas dan yang paling mengerikan, matanya kosong menatap langsung ke arah dirinya. Kalian kebayang aja kan gimana mata itu mengarah ke arah si Rina itu sendiri. Nah, di situ Rina merasa tidak nyaman. Rina itu mencoba tuh menghapus foto itu. Nah, tapi anehnya file tersebut tidak bisa dihapus. Bahkan setiap kali dia menutup laptopnya, foto itu justru muncul sebagai wallpaper di laptop Rina tersebut. Nah, pada malam berikutnya nih, suara langkah kaki terdengar jelas ketika Rina terbangun untuk ngambil minum nih. Ia tuh melihat sesuatu di layar laptop yang masih menyala. Foto itu berubah. Kalian tahu, foto yang tadi di laptopnya itu berubah. Sosok perempuan di dalamnya kini lebih dekat ke arah kamera, seakan hendak keluar tuh dari layar laptop si Rina tadi. Nah, di situ Rina panik tuh. Ia menutup laptopnya dengan cepat, tetapi suara langkah kaki makin mendekat nih. Dengan tangan yang gemetar ia menoleh ke cermin di kamarnya dan di belakangnya. Kemudian lampu tiba-tiba padam. Nah, di situ Rina merasakan tubuhnya kaku nih, napasnya tersenggal saat bayangan di cermin itu tersenyum ke arahnya. Perempuan dalam foto itu kini nyata berdiri di belakangnya. Dengan sekuat tenaga nih, Rina berlari keluar kamar nih. Tapi pintu apartemen itu tidak bisa dibuka, seakan dikunci orang dari luar gitu. Di situ suasana udah makin menegangkan, lampu berkedip-kedip dan suara bisikan menggema di seluruh ruangan. Yang kalimatnya kayak gini, "Sekarang giliranmu." Rina di situ mencoba memejamkan mata, mencoba mengatur nafas. Lalu dia teringat suatu kamera nih, kamera. Sejak dulu dia percaya bahwa kamera bukan hanya alat untuk menangkap gambar, tapi juga bisa menangkap energi yang tidak terlihat. Dengan cepat dia mengambil kameranya yang masih tergeletak di meja dan mengarahkannya ke sosok yang mengerikan tersebut. Begitu jari Rina menekan tombol shutter nih, kilatan cahaya dari kamera itu menyambar tuh semua ke ruangan. Ruangan itu kayak terang gitu kan. Sosok tersebut langsung mengerang keras, seperti terbakar oleh cahaya yang kilat gitu. Wajahnya semula kabur itu berubah menjadi sesuatu yang lebih mengerikan nih, penuh luka dan matanya hitam kosong. Rina terus tuh memotret meski tangannya gemetar kan. Setiap kilatan cahaya membuat sosok itu semakin melemah hingga akhirnya menghilang dalam bayangan. Nah, di situ tuh setelah itu hening kan. Nah, apartemen itu kembali seperti biasa. Lampu berhenti berkedip dan pintu kini bisa dibuka. Nah, tanpa berpikir panjang nih, si Rina mengambil tasnya dan keluar dari tempat itu secepat mungkin. Namun, saat ia mencapai lantai bawah nih, seorang penjaga apartemen menegurnya. "Nona, kenapa tergesa-gesa? Apa Anda tidak tahu?" Rina hanya menatap bingung nih kepada seorang penjaga apartemen ini. "Tidak tahu apa, Pak? Unit yang Anda tempati sudah kosong selama bertahun-tahun. Penyewanya sebelumnya menghilang secara misterius setelah mengunggah foto aneh di internet."
Rina merasakan darahnya membeku saat itu tuh. Dia tuh gemetar gitu kan. Tangannya gemetar. Ia mencoba menyalakan kameranya dan melihat foto terakhir yang dia ambil waktu di dalam tadi. Di layar itu ada sosok perempuan itu masih tersenyum dengan tangan terulur seakan ingin meraih keluar. Dan di sudut bawah foto nih tertulis satu kalimat yang sangat menyeramkan, yaitu kau pikir ini sudah berakhir. Nah di situ Rina setelah melihat foto itu badannya terasa melemah. Kamera di tangannya hampir terjatuh tuh, seakan dia itu sangat shock gitu. Tapi ia segera menutupnya dan berlari keluar dari gedung apartemen itu. Ia tidak peduli kemana harus pergi, yang penting dia harus menjauh dari tempat itu dengan kekuatan yang tersisa yang ada gitu. Nah beberapa jam kemudian nih, ia sampai di rumah sahabatnya nih. Yaitu kita sebut saja nama sahabatnya itu Dimas ya. Seorang fotografer sekaligus peneliti hal-hal supranatural. Dengan nafas yang terengah nih, Rina menceritakan semua kejadian kepada si Dimas ini. Apa saja yang terjadi tadi waktu dia sesi pemotretan. Sampai-sampai dia diganggu dan lain-lainnya diceritakan semua kepada Dimas. Kemudian di sini Dimas menatap Rina dengan serius lalu berkata, kita harus menghancurkan foto itu. Jika tidak, kutukan ini akan terus berlanjut. Mereka segera tuh memindahkan file foto itu ke dalam flash drive dan mencoba menghapusnya dari kamera dan laptop si Rina ini. Namun kalian tahu, setiap kali foto itu dihapus, foto itu selalu kembali. Bahkan ketika mereka mencoba memformat ulang itu perangkat, foto itu tetap muncul. Terus Dimas ngomong kan, ini bukan file yang biasa. Kutukan ini melekat pada foto dan siapapun yang melihatnya. Waktu itu Dimas teringat sebuah metode yang pernah dibacanya ya, yaitu gimana cara ritual memutuskan kutukan dengan membakar media tempat foto itu disimpan. Namun ada satu syaratnya, yaitu seseorang harus melihat foto itu saat dibakar agar kutukan itu berpindah dari si korban ke api. Kemudian mereka itu pergi ke tanah lapang tuh, menyalakan api unggun kecil tuh buat mau melakukan ritual yang diketahui si Dimas tadi. Dan kemudian mereka itu meletakkan flash drive berisi foto itu di dalamnya, di dalam api unggun kecil itu yang sudah disusun rapi ya. Saat api itu mulai membakar, Dimas meminta Rina menatap foto itu untuk yang terakhir kalinya. Nah begitu Rina melakukannya, angin tiba-tiba saja bertiup kencang dan suara bisikan terdengar di sekitar mereka. Kau pikir bisa lari? Aku akan selalu menemukanmu. Tiba-tiba api berubah menjadi warna biru dan sesosok bayangan muncul di antara asap. Sosok perempuan itu menjerit keras sebelum akhirnya lenyap bersama flash drive yang kini menjadi abu itu. Dan kemudian suasana hening. Terus Dimas menatap Rina nih. Terus si Dimas ini ngomong, kurasa kita berhasil Rina. Di situ Rina masih gemetar kan, tapi ia bisa merasakan sesuatu dalam dirinya telah lepas. Beban yang selama ini yang mengantunginya itu telah hilang. Namun saat mereka beranjak pergi, ponsel Dimas tiba-tiba bergetar. Di situ ada pesan masuk dari nomor yang nggak dikenal nih. Di situ ia mencoba membukanya kan, dan tiba-tiba Dimas terdiam. Itu ada sebuah foto, itu foto terakhir yang diambil Rina nih. Dan di dalamnya sosok perempuan itu masih ada, kali ini lebih dekat dengan senyum yang lebih lebar. Dengan kata-kata di bawahnya tertulis, aku belum selesai. Dimas menatap layar ponselnya dengan mata yang melebar gitu. Jantungnya tuh berdegup kencang saking kagetnya kan. Takut bercampur ragu, semuanya menjadi satu pada saat itu. Di foto itu, sosok perempuan yang menyeramkan itu kini semakin jelas. Kulit pucatnya itu retak seperti porselen pecah. Kalian kebayang kan gimana porselen pecah? Retaknya kayak gitu. Terus matanya itu tuh hitam pekat dan bibirnya menyiringai lebar hingga hampir ke telinga. Dengan gigi yang tajam-tajam yang tidak rapi dan keadaan yang kotor. Lalu matanya berkedip. Dimas tersontak.
dan hampir menyatukan ponselnya tuh. Nah, Rina ketika melihat ekspresi di wajahnya si Dimas yang agak ngeri gitu, segera tuh merebut ponsel yang ada di tangan si Dimas tadi. Nah, saat mata Rina nih tertuju pada layar, suara melengking terdengar langsung di kepalanya. Kepala si Rina ini terasa seperti dihantam palu. Rina menjerit dan melempar ponsel itu ke tanah sekuat tenaga. Tiba-tiba lampu di sekitar mereka berkedip liar, hidup mati gitu. Angin pun berputar kencang nih, membuat api unggun yang baru saja mereka nyalakan itu sekejap padam. Udara berubah menjadi dingin, begitu dingin hingga napas mereka terlihat seperti asap di malam hari. Lalu suara itu pun muncul lagi. Kau pikir aku bisa terbakar? Hahaha. Bayangan hitam muncul di sekitar mereka, bergerak seperti kabut pekat yang semakin mendekat. Dari dalam kabut itu, sosok perempuan yang menyeramkan itu muncul lagi. Kali ini tubuhnya benar-benar ada, bukan sekedar gambar di foto. Nah, tanpa berpikir panjang nih, Dimas mencoba meraih kamera dan memotret makhluk itu berulang kali dengan cahaya kilat dari kamera kembali menerpa sosok tersebut nih. Ya, dia memotret, pokoknya dipotret sebanyak mungkin, membuat si makhluk ini menggeram keras nih. Tubuhnya berkedut sehingga kulitnya mulai rata semakin banyak, seperti kaca yang terpecah. Namun kali ini dia tidak melemah begitu saja tuh. Nah, makhluk itu yang anehnya di sini dia tertawa. Itu tidak akan berhasil lagi, bodoh, kata makhluk itu ke si Dimas ini. Nah, dalam sekejap nih dia melompat cepat tuh ke arah si Dimas. Terus dia tabrakan bruk kepada Dimas. Nah, di situ si Dimas ini terpental nih ke belakang, tubuhnya mendabrak pohon dengan keras. Dia mengerang kesakitan. Di situ Rina panik. Sebelum dia bisa bergerak, sesuatu mencengkram pergelangan kakinya nih si Rina ini. Tangan itu kurus dan pucat yang mencengkram kakinya dari dalam tanah muncul nih. Di situ melihat kondisi kayak itu, kok bisa tangan muncul dalam tanah itu, si Rina menjerit dong dan mencoba melepaskan diri. Tetapi semakin dia berusaha, semakin kuat cengkraman itu. Kemudian perempuan itu mendekat, wajahnya kini tepat di depan si Rina, saling hadapan. Terus makhluk itu ngomong, "Giliranmu sekarang," bisiknya sebelum merangkak masuk ke dalam tubuh si Rina ini. Di situ Rina menjerit sekuat tenaga, kepalanya seperti dihantam ribuan jarum yang sakitnya bukan main. Bayangan gelap memenuhi pikirnya dan suara tawa perempuan itu menggema di dalam kepalanya. Dimas yang masih setengah sadar nih melihat kejadian dengan sangat ngeri gitu. Gak pernah terbayangkan sama dia kondisi seperti itu ada di depan matanya. Mata Rina kini hitam pekat tuh. Bibirnya membentuk senyum yang bukan miliknya. Dia sekarang kerasukan gitu. Dimas tahu tuh temannya itu sudah bukan Rina yang dia kenal lagi. Namun sebelum dia bisa melakukan sesuatu, Rina menoleh padanya dengan tatapan yang kosong dan suara yang bukan suaranya, dengan mengarah ke si Dimas. "Kau selanjutnya." Dan semua berubah menjadi hitam. Dimas terbangun dengan kepala yang berdenyut hebat. Pandangannya kabur, tapi sama-sama ia bisa melihat seseorang yang berdiri di depannya. Tapi bukan Rina yang dia kenal. Mata gadis itu kini sepenuhnya hitam pekat dan senyum mengerikan masih menghiasi wajahnya nih. Dia berdiri dengan posisi tubuh yang aneh, sedikit miring, seperti boneka yang sendinya patah gitu. Kalian bisa bayangin kan? Terus ngomong gitu, "Kau masih hidup? Bagus, aku ingin bermain lebih lama." Suara itu terdengar dari bibir Rina nih, tapi nadanya bukan milik sahabatnya yang dia kenal. Itu suara perempuan lain, yaitu suara makhluk yang keluar dari foto tadi itu. Di situ Dimas berusaha bergerak nih, tetapi tubuhnya sangat berat, kakinya mati rasa, dan dia sadar sesuatu telah menahannya. Nah, ketika dia menoleh, dadanya langsung terasa sesak. Tangan-tangan kurus itu mencengkram kakinya yang keluar dari dalam tanah seolah ingin menarik si Dimas ini ke dalam tanah. Di situ Dimas meronta dong sekuat tenaga. Lepaskan aku," kata Dimas ini. "Kenapa kau melawan? Aku hanya ingin kau bergabung dengan," bisik si Rina sambil berjalan mendekat dengan langkah perlahan menyeramkan.
Nah, tiba-tiba nih ia berjongkok dan menatap langsung ke mata Dimas. Wajahnya kini hanya beberapa sentimeter nih dari wajah Dimas. Atau mungkin aku harus mengambil tubuhmu juga. Rina mengangkat tangannya dan Dimas merasakan sesuatu yang mengerikan nih. Nafasnya tercekat. Ada sesuatu yang menarik jiwanya keluar dari tubuhnya. Dimas merasakan udara di sekitarnya menipis nih, pandangannya berputar dan suara-suara aneh bergema di dalam kepalanya. Dia hampir saja nih kehilangan kesadaran karena situasi yang gak pernah dialami itu, dan dia hampir menyerah sampai sesuatu di sakunya terasa dingin. Kamera Rina. Dengan sisa tenaga, Dimas merogoh sakunya dan menarik keluar kamera itu. Tanpa berpikir, ia mengarahkannya ke wajah Rina dan menekan tombol shutter beberapa kali. Kilatan cahaya menyambar wajah Rina membuat dia menjerit kesakitan. Dimas tidak berhenti itu di situ. Ia terus memotret berulang kali. Tubuh Rina mulai bergetar hebat dan dalam dirinya sosok perempuan itu tampak meronta seolah tersedot keluar. Dimas melihat celah itu. Ini saatnya, kata Dimas. Dengan cepat ia meraih segenggam tanah dan menggambar simbol pemutus kutukan yang pernah ia baca di buku ritual. Sambil memotretnya, ia menggumamkan doa yang dulu pernah diajarkan oleh seorang paranormal nih. Pergilah kembali ke tempatmu, kau tidak berhak di sini, kata Dimas. Nah, tiba-tiba teriakan memilukan memenuhi udara. Tubuh Rina melayang dan dari dalam tubuhnya tuh sosok perempuan itu tercabik-cabik oleh cahaya kilat dari kamera. Satu jeritan terakhir terdengar sebelum semuanya meledak dalam cahaya putih yang menyilaukan. Saat Dimas membuka matanya, malam telah berubah menjadi pagi. Di saat itu, saat kejadian terakhir itu, Dimas ini juga langsung pingsan ya. Nah, di tanah, Rina itu terletak tak sadarkan diri. Dimas segera mendekatinya dan mengguncang tubuhnya. Rin, bangun Rin. Nah, beberapa detik berlalu sebelum Rina membuka matanya. Matanya normal, bukan hitam pekat seperti tadi. Dia menatap Dimas dengan bingung. Dim, apa yang terjadi nih Dim? Dimas menghela nafas dengan lega. Terus si Dimas itu ngomong kayak gini. Dia kembali. Namun sebelum mereka bisa merayakan kemenangan mereka nih, Dimas melihat sesuatu di layar kamera yang masih dia genggam nih. Sebuah foto terakhir. Dalam foto itu sosok perempuan itu masih ada. Tetapi kini ia berada jauh di belakang, berdiri di antara pepohonan. Wajahnya separuh hancur, tetapi matanya masih menatap lurus ke arah mereka. Dan di bagian bawah foto itu ada tulisan yang tidak pernah Dimas ketik. Kalimatnya, aku akan kembali. Ya, gimana teman-teman? Terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Semoga kalian bisa menikmati cerita dan sensasi horornya. Dan bagi kalian yang menyukai channel gue ini, silakan like, comment, share, and subscribe. Dan gue sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.